Puji Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar kembali tentang firman Tuhan. Masih seputaran dalam Yesus, anak Allah, Bapak Ibu. Hari ini kita akan masuk ke dalam Tritunggal. Kita akan bahas Tritunggal sedikit. Ya. Ada pertanyaan sering sekali seperti ini, Bapak Ibu. Yesus berdoa di Taman Getsemani. Maka pertanyaannya, kepada siapa Yesus berdoa? Kalau Yesus itu Tuhan, lalu bagaimana Tuhan dapat berdoa kepada Tuhan? Nah, seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Dan hari ini kita akan belajar dari itu. Ya, sama-sama kita buka Roma 10 ayat 9. Saya bacakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Lihat bahwa Allah dan Tuhan berbeda dalam Alkitab. Saya bacakan lagi 1 Korintus 6 ayat 14 Bapak Ibu. 1 Korintus 6 ayat 14 dikatakan, Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu, sedikit tentang iman Kristen, bahwa Allah dan Tuhan itu berbeda. Ya, Allah dan Tuhan itu berbeda. Allah adalah sebutan dari Sang Pencipta yang tunggal. Sekali lagi, Allah adalah sebutan dari Sang Pencipta yang tunggal. Allah itu bukan nama, Bapak Ibu. Di iman Kristen, Allah itu bukan nama. Nama Allah di Perjanjian Baru dikenal YHWH, Yahweh dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Baru, Allah itu dikenal dengan nama Bapa. Ya, sekali lagi, Allah itu dikenal dengan nama Bapa. Berbeda tentunya Bapak Ibu, sekali lagi, Allah dan Tuhan itu berbeda. Tuhan itu adalah Yesus Kristus. Allah adalah Sang Pencipta yang tunggal itu. Nah, kalau kita baca lagi Bapak Ibu di Kisah Para Rasul 2 ayat 36 dikatakan bahwa Allah membuat Yesus menjadi Tuhan. Ya, menarik sekali. Allah membuat Yesus menjadi Tuhan. Lalu, apakah Yesus itu berbeda dengan Allah? Apakah Allah itu ada 3 kalau seperti itu? Nah, Bapak Ibu, saya mau katakan seperti ini. Bahwa Yohanes 1 ayat 1 berkata bahwa Firman pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Apa maksudnya? Firman adalah Yesus Kristus seperti yang kita sudah jelaskan beberapa hari kemarin. Yesus Kristus pada mulanya adalah Firman. Pada mulanya adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus bersama-sama dengan Allah dan Yesus Kristus adalah Allah. Lalu bagaimana Allah dapat membangkitkan Tuhan kalau mereka satu? Saya bacakan Bapak Ibu. Di Yohanes pasal 6 ayat 38 dikatakan bahwa Yesus telah turun dari surga melakukan kehendak Bapa. Kata surga itu artinya Yesus telah turun dari Bapa. Diperjelas dalam Yohanes 8 ayat 42, Yesus itu keluar dari Bapa. Ya, Yesus itu keluar dari Bapa. Menarik sekali Bapak Ibu bahwa Tritunggal, ya, Tritunggal yang kita sering dengar itu, yang menjadi doktrin kita, bukanlah berbicara tentang jumlah. Sekali lagi, Tritunggal bukan berbicara tentang jumlah, tetapi bagaimana keadaan di dalam Allah yang satu itu sebenarnya. Bukan jumlah, tetapi bagaimana keadaan di dalam Allah yang satu itu. Lalu saya akan jelaskan lagi Bapak Ibu tentang bagaimana Yesus itu keluar dari Allah. Seperti ini Bapak Ibu. Allah mempunyai firman. Allah tidak akan mungkin tidak mempunyai firman. Bagaimana Allah menciptakan segala sesuatunya tanpa firman? Firman sering dalam bahasa sehari-hari kita sebut perkataan Bapak Ibu. Berarti Allah tanpa firman adalah Allah yang bisu. Dia bukan Allah yang sempurna tanpa firman. Ya, firman itu Bapak Ibu bukan sekedar suara saja. Firman Allah itu bukan sekedar suara saja, tetapi
firman Allah itu memiliki hipostasis. Ya. Allah itu memiliki hipostasis, firman Allah itu. Juga Bapak Ibu bahwa kelanjutannya Allah punya prinsip ilahi, yaitu Roh Allah yang atau disebut Roh Kudus yang memberikan kehidupan bagi Allah itu. Simpelnya seperti ini Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bahwa dalam nanti Bapak Ibu bisa pelajari lagi tentang ayat-ayat ini, bagaimana Yesus itu keluar dari Allah. Yesus adalah firman Allah. Tentu keluar dari Allah karena dia firman-Nya. Tapi dia adalah Allah. Saya jelaskan seperti ini Bapak Ibu. Nama saya Ronaldo Bapak Ibu ya. Ronaldo, saya adalah Ronaldo yang satu. Ronaldo yang satu punya suara. Ya. Jadi apa yang saya katakan, perkataan saya adalah saya, benar? Ya, perkataan Bapak Ibu adalah Bapak Ibu, benar? Artinya, perkataan Bapak Ibu menunjukkan, membuktikan bahwa itu Bapak Ibu. Perkataan Bapak Ibu menegaskan bahwa itu Bapak Ibu. Perkataan saya adalah saya. Seperti itu. Jadi dikatakan bahwa firman Allah adalah Allah sendiri. Karena itu firman-Nya. Sama dengan, kembali Bapak Ibu, perkataan saya adalah saya sendiri. Seperti itu kira-kira. Jadi tidak ada Ronaldo, saya Ronaldo secara pribadi, dan perkataan saya adalah Ronaldo lagi. Bukan. Ada dua Ronaldo kah di situ? Tidak. Tentu Ronaldo tetap satu, yaitu saya. Tetapi saya mempunyai perkataan yang perkataan saya adalah saya juga. Seperti itu kira-kira. Ya, simpelnya seperti itu Bapak Ibu juga. Bagaimana dengan ketrinitasan itu? Saya kan buat analogi seperti ini Bapak Ibu. Saya adalah pribadi Ronaldo. Saya punya perkataan, adalah perkataan Ronaldo. Dan apa yang saya katakan itu adalah dari saya. Itu adalah saya yang saya katakan. Dan saya punya roh yang menghidupkan saya. Saya punya roh yang menghidupkan saya. Apakah di sini Ronaldo ada tiga? Ada perkataan Ronaldo, ada roh Ronaldo, ada pribadi Ronaldo? Ya, tentu saya tetap adalah Ronaldo yang satu. Memiliki roh yang menghidupkan saya. Dan saya memiliki perkataan. Karena saya tidak bisu. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu. Jadi Allah itu punya firman yang kekal. Yang kita kenal adalah Yesus. Jadi Bapak Ibu, bahwa dikatakan bahwa Yesus itu berdoa kepada siapa? Yesus itu berdoa kepada Allah. Sang firman itu berdoa kepada Bapa. Sang firman itu berdoa kepada Bapa karena sang firman itu keluar dari Bapa. Dan sang firman itu adalah Bapa. Karena sang firman itu dari dalam Bapa. Sama sekali lagi Bapak Ibu, perkataan saya adalah saya. Tidak ada dua pribadi di situ, tidak ada dua Ronaldo di situ. Perkataan Ronaldo adalah Ronaldo. Jadi seperti itu kira-kira Bapak Ibu, bahwa Yesus itu turun dari surga, keluar dari Bapa. Makanya dia disebut anak Allah. Karena dia keluar dari Bapa. Dia firman Allah. Tapi dia ada di dalam Allah. Yang tidak bisa dipisahkan dari Allah. Karena sang firman tidak bisa dipisahkan dari Allah sendiri. Ya, jadi Bapak Ibu, Yesus itu berdoa kepada siapa? Yesus itu berdoa kepada Allah. Tuhan berdoa kepada Bapa. Sekali lagi Bapak Ibu, bahwa Allah itu dalam iman Kristen berbeda dengan Tuhan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu, menarik pembicaraan kita pagi hari ini. Semangat pagi, semangat melayani. Next time kita akan lanjutkan lagi topik-topik ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ya, shalom.